Wilujeng enjing sampurasun, jawab atuh rampes. Nah masih kena belajar dari rumah masih salabarnya. Ayeuna orang balik deui pelajaran bahasa Sunda kelas 7 sareng bapak kene. Mudah-mudahan teu bosennya sareng bapak kene. Urang ayeuna bahas mengenai istilah kekembangan atau ngaran kekembangan. Naon kekembangan teh? Nah sok buka halaman 20 tina bukuna bari dipergepkeun tina videona ku bapak yang dijelaskeun naon ngaran kekembangan teh. Ngaran kekembangan teh loba tina bahasa Sunda mah. Kembang artina bunga. Ngaran kekembangan teh nyaeta ngaran atau nama bunga dari suatu tumbuhan. Contohnya nih ada bunga tuh, lihat di nomor 6. Kalau kalian lihat tanaman cabai ada bunganya. Nah, dalam bahasa Sunda ada istilahnya itu. Bunga cabai namanya bolotot. Nah, yang paling terkenal nomor 7. Bunga pisang, cau itu pisang. Bunga pisang itu jantung. Nah, itu jantung itu adalah bunganya pisang. Nah, maka disebut jantung. Nah, nama-nama untuk bunga, istilah-istilah bunga itu banyak sekali dalam bahasa Sunda. Perlu dijelaskan? Jelaskan di sini ada. Kalian bisa baca sendiri. Mulai dari ada kembang awi. Kembang awi itu kembang bambu, bunga bambu namanya embrek, sampai dengan ada kembang jengkol. Tanaman jengkol ada tuh bunganya namanya merekenyenyen. Ya. Itu contoh-contoh istilah kekembangan dalam bahasa Sunda. Tapi bukan cuma 21. Nah, di buku memang ada 41 ya. Saya tambahkan 1 menjadi 42. Nah, ini lanjutannya sampai 42 ada kembang koneng. Tahu kembang koneng tidak? Kembang koneng itu adalah kunyit. Nah, jadi bunganya kunyit namanya badul. Ada lenca, ada limus, ada muncang, ada petei. Nah, petei itu namanya pete. Nah, gitu ya. Petei kalau dalam bahasa Indonesianya pete. Pete itu pendul. Nah, bunganya pete artinya bunganya pete namanya pendul. Bunganya pare itu padi namanya ringsang. Nah, ada bunga sampe, tahu sampe? Singkong, nah namanya dingdet. Nah gitu. Nah ada lagi terong, moncorong, waluh, alewoh, kadu, olohok. Nah, tapi nama-nama kembang itu juga suka atau biasanya dipakai untuk menjelaskan sifat, keadaan ataupun kelakuan manusia. Ya, jadi bisa diibaratkan atau keadaan manusia juga bisa disebut atau memakai istilah kembang tanaman yang tadi. Nah, saya akan berikan contohnya. Di halaman 21 juga sebenarnya ada, tapi itu bentuknya kalimat. Saya akan jelaskan di sini. Nomor 1, ngembang awi. Awi itu bambu. Ngembang awi itu ngembrek. Kalau menyebutkan pasifatan atau keadaan artinya tidak laku. Kalau pakai kalimat dagangan ini atau dagangan hari ini ngembrek artinya tidak laku. Nomor 2, cabe. Kembang cabe bolotot. Bolotot itu matanya gede. Eta mah kembang cabe naon bolotot. Nah gitu. Kemudian kembang cikur, jelengut. Jelengut itu kayak yang sulit sekali hidupnya, ya. Nomor 4, badaus. Nah, badaus itu kembang tiwu. Ngungkung teu luak liuk. Ngungkul terus, enggak tengok kanan tengok kiri terus jalan gitu ya. Itu namanya badaus. Nah ada lagi bosongot. Bosongot itu adalah muka kayak pemberani. Itu muka kayak pemberani, kayak siapa ya, kayak Rahwana mungkin, itu bosongot ya. Kemudian ada jalinger. Nah jalinger itu kembang jaat. Nah artinya jalinger itu sehat tuh rikat. Sehat itu sehat, rikat itu cepat, gesit ya. Cepat dan gesit itu jalinger. Kayak ikan kecil itu, yang kecil itu jalinger namanya ya. Kemudian dingdet, nah itu kembang lempangna teu rata. Lempang teu rata itu jalannya nggak rata, jadi kayak pincang gitu ya. Moncorong itu artinya bijil cahaya,
keluar cahayanya. Jadi kalau yang mau nikah atau anak kecil yang didandani, di make up, itu kan kelihatan cahayanya kan, lagi cantik. Kemudian ada merekenyenyen. Nah, merekenyenyen ini artinya badannya kecil terus nggak bisa gede. Makan banyak pun tetap aja kecil. Nah, itu merekenyenyen, kembang jengkol. Kembang kadu, olohok. Nah, olohok itu kalau kita nonton sesuatu yang kita sukai, nah panona matanya kekicap-kicap, matanya nggak kedip-kedip. Nah, itu namanya olohok. Olohok gitu ya. Itu namanya kembang kadu. Ada kembang pencenges. Nah, itu kembang cengek namanya pencenges, artinya gelis. Nah, itu salah penulisan, maaf, harusnya pencenges ya, artinya gelis, imut, ayu gitu. Aduh, eta budak meuni pencenges, meuni kembang cengeknya. Nah, itu artinya ada itu anak tuh meuni sangat cantik gitu, imut. Nah, yang terakhir ada kembang waluh, alewoh. Alewoh itu bawel. Jadi kalau anak kecil yang suka tanya-tanya terus, itu kan lucu ya. Nah, diibaratkan kembang waluh, istilahnya alewoh atau bawel. Nah, kalian bisa lihat lagi di halaman 21, 20 dan 21. Silahkan baca-baca saja. Nah, kalau nggak ngerti silahkan bertanya, langsung saja tanya di komen, atau mungkin di komen silahkan tanya kalau yang nggak ngerti. Kalau insya Allah saya akan jawab ya. Nah, itu mengenai istilah kekembangan yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan di chapter yang kedua, di pengajaran anu kedua, tong hilap. Kita balik lagi nanti minggu depan. Hatur nuhun, terima kasih. Jangan lupa tadi dikerjakan ya. Silakan pelajari, semoga bermanfaat. Wilujeng enjing, sampurasun.